kakek bertemu dengan seekor naga yang gagal dalam tribulasi saat berburu di pegunungan Ailau. Melihat situasi itu, kakek mengangkat senapan berburu dan bersiap untuk menghabisinya. Siapa sangka di detik berikutnya, naga itu berbicara dalam bahasa manusia dan memohon. Kakek, jika Anda menyelamatkan nyawaku hari ini, di masa depan, saat keturunan keluarga Anda lahir, aku pasti akan memberikan berkah agar mereka hidup makmur dan kaya raya seumur hidup. Kakek memikirkan aku yang masih berada di dalam kandungan saat itu, lalu memutuskan untuk mengurungkan niatnya membunuh naga itu. Kakek kemudian mencari beberapa tanaman obat dan mengoleskannya ke luka sang naga. Setelah itu, kakek mengambil senapannya dan meninggalkan pegunungan. Namun tak lama setelah kakek pulang, suara raungan naga yang begitu berwibawa terdengar di pegunungan Ailau. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap, tibalah hari persalinan ibuku. Langit yang cerah tiba-tiba berubah dan hujan deras turun. Hingga malam harinya, air sungai di luar desa telah naik sampai ke depan rumah kami. Penduduk desa lainnya sudah lebih dulu mengungsi ke Bukit Tinggi. Hanya keluarga kami yang terjebak karena ibu sulit melahirkan. Sekitar jam 10 malam, suara ibu sudah serak. Namun aku belum juga lahir. Bidan desa melihat situasi itu dan meminta ayah untuk bersiap mental. Ia menyuruh ayah memilih untuk menyelamatkan ibu atau anak. Namun kakek yang mendengar itu hanya diam tak berekspresi. Matanya menatap tajam ke langit malam yang gelap, seperti sedang menunggu sesuatu. Tepat saat itu, kilat menyambar membelah kegelapan, disusul oleh suara guntur yang menggelegar. Begitu suara petir reda, tangisan pertamaku terdengar di dalam rumah. Namun sebelum keluarga sempat bersuka cita, pintu halaman kami tiba-tiba pecah dihantam sesuatu. Ternyata, sebuah peti mati hitam terbawa air sungai masuk ke halaman. Peti itu tergeletak diam di halaman rumah. Sejak dahulu, ada pepatah yang berbunyi, datang kucing berarti miskin, anjing datang berarti kaya. Peti mati yang datang ke rumah, 3 generasi akan punah. Jadi, penjual peti mati hanya mengantarnya sampai di depan pintu rumah pelanggan. Dan tidak pernah masuk ke dalam. Namun peti mati ini tidak hanya masuk ke halaman. Tampaknya itu adalah peti mati kuno yang terbawa dari pegunungan Ailau. Saat keluarga kebingungan, kakek justru tertawa terbahak-bahak sambil berkata, ini adalah berkah dari langit. Penjaga air datang memberi hadiah. Cucuku pasti akan menjadi orang kaya dan terhormat. Menurut ayahku sekarang, kakek sudah gila pada saat itu. Sepanjang hari hanya membaca buku Feng Shui kuno. Kepalanya dipenuhi dengan hal-hal aneh. Setelah itu, kakek menyimpan peti mati itu. Bahkan meletakkannya di dalam kamarnya. Sejak saat itu, nenek dan kakek tidur di kamar terpisah. Untungnya, tidak ada hal buruk yang terjadi di keluarga setelah itu. Keberadaan peti mati itu pun perlahan-lahan tidak pernah disebut lagi. Saat aku berusia 5 tahun, ayahku bersiap-siap untuk punya anak kedua. Dia membujukku agar tidur bersama kakek. Saat itulah aku tahu, bahwa setiap hari kakek memberi persembahan pada peti mati itu. Dan tidak lama setelah aku pindah, kakek membujukku dengan permen agar aku menutupi kepala dengan kain merah. Dan memberi 3 kali sujud kepada peti mati itu. Dia juga mengatakan bahwa orang di dalam peti mati itu adalah istriku kelak. Dia memintaku untuk memperlakukannya dengan baik. Saat itu, aku masih kecil dan tidak mengerti apa maksudnya. Aku hanya merasa itu menyenangkan dan aku mendapat permen. Namun, ketika aku menyadari betapa konyolnya hal itu, semuanya sudah terlambat. Selain itu, kakek juga mengajariku ilmu Feng Shui rahasia. Pelajaran itu berlangsung selama 10 tahun. Saat aku berusia 15 tahun, rambut kakek sudah memutih dan matanya tampak sayu. Aku tahu waktunya di dunia ini sudah tidak lama lagi. Di hari-hari terakhirnya, kakek selalu menyendiri di kamarnya, dan berbicara hal aneh kepada peti mati itu. Rasanya seperti dia sedang berbicara dengan seseorang. Pada hari kakek meninggal, dia memanggilku dan memberiku 2 wasiat. Yang pertama, setelah dia meninggal, harus menggunakan peti mati itu untuk pemakamannya. Dia bilang akan ada orang yang mencoba merebutnya, dan aku harus menjaganya baik-baik. Yang kedua, dia memintaku untuk menjaga istriku kelak. Aku harus melindunginya. Aku ingin bertanya lebih banyak. Tapi kakek tidak memberiku kesempatan. Dia terus memaksa agar aku berjanji padanya. Lihat betapa tegasnya dia. Aku pun mengangguk. Setelah aku mengangguk, kakek perlahan menutup matanya dan berhenti bernapas. Ayahku, yang sepanjang hidupnya sangat jujur dan berbakti, menyetujui permintaan terakhir kakek. Dia bersama paman membongkar peti mati itu. Sebelum membuka peti, keluarga sudah bersiap-siap. Semua orang tahu peti itu tidak kosong. Jadi ayahku sudah menyiapkan peti mati baru untuk menyimpan tulang belulang di dalamnya. Namun, ketika peti itu dibuka, semua orang terkejut. Di dalamnya bukanlah tulang belulang seperti yang diperkirakan, melainkan jenazah seorang wanita yang masih utuh. Tubuhnya tidak membusuk sama sekali dan sangat cantik, seperti seorang putri tidur. Aku berpikir jika bisa menikahi wanita seperti ini, meskipun hidup 10 tahun lebih singkat, itu layak. Namun sayangnya, dia sudah mati. Namun, sebelum aku berpikir lebih jauh, tiba-tiba tercium aroma aneh dari dalam peti mati. Tidak lama kemudian, seluruh desa dipenuhi dengan aroma itu. Melihat situasi ini, wajahku langsung berubah. Ini adalah aroma mayat. Aromanya menyebar hingga 100 mil.
Makhluk-makhluk jahat akan datang memperebutkan ribuan mayat. Sampai saat ini, aku baru menyadari bahwa dari dua wasiat kakek, yang kedua adalah yang paling sulit diatasi. Aku melihat penduduk desa yang datang, tertarik oleh aroma itu. Pikiranku kacau. Dalam situasi ini, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku menceritakan semua hal yang telah dilakukan kakek selama ini. Bahkan ayahku yang jujur sepanjang hidupnya tidak bisa menahan amarahnya. Dia menendang peti mati kakek 2 kali. Saat itu, paman keduaku, yang telah lama merantau, paling dulu tenang. Dia memandangku dan bertanya, "Xiao Yang, selama ini apa saja yang kamu pelajari dari kakekmu?" Aku menjawab dengan jujur bahwa aku mempelajari sebagian besar ilmunya. Paman keduaku tidak peduli apakah ilmu kakek itu bisa diandalkan atau tidak. Dia hanya menatapku dan bertanya, "Xiao Yang, menurutmu sekarang harus bagaimana?" Aku menggelengkan kepala dan menenangkan diri. Melihat mayat wanita yang terbaring itu, perasaanku campur aduk. Dalam situasi seperti ini, membakar mayat itu adalah pilihan terbaik. Dengan tekad kuat, aku hampir mengatakan untuk membawa mayat itu keluar dan membakarnya. Tapi tiba-tiba aku teringat perkataan kakek sebelumnya. Aroma mayat adalah aroma pil mistik. Artinya, di dalam tubuh wanita ini telah terbentuk pil dalam tubuhnya. Mungkin ada latar belakang yang besar di balik ini. Kata-kataku tertahan di tenggorokan. Pikiranku semakin kacau. Ibuku saat itu menenangkan diri dan memandang paman dengan khawatir. Paman anak ini, ayahnya memang tidak bisa diandalkan. Bagaimana mungkin Xiao Yang yang masih anak-anak bisa menyelesaikan ini? Paman memandang ibuku dan ayahku dengan wajah muram. Lalu bertanya, "Lalu, menurut kalian sekarang harus bagaimana?" Pertanyaan ini membuat ayah dan ibuku terdiam. Aku menarik napas dalam-dalam dan berpikir sejenak. "Paman, aku ingin memindahkan mayat wanita itu ke rumah lama." Rumah lama terletak di tengah bukit. Lokasinya cukup jauh dari desa. Hanya saja, saat pembagian rumah, itu diberikan kepada paman kedua. Paman ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Setelah itu, ayah menyuruh penduduk desa untuk bubar. Saat tidak ada orang, aku memanfaatkan kesempatan untuk membungkus mayat wanita itu dengan kain hitam dan membawanya ke rumah lama. Karena paman jarang di rumah itu sudah sangat tua dan hampir roboh. Untungnya, masih bisa digunakan untuk berteduh. Aku mencari sebuah ruangan dan meletakkan mayat wanita itu di ranjang. Mungkin karena terkena angin sepanjang perjalanan, aroma mayat itu pun berkurang banyak. Setelah menurunkannya, aku bersiap untuk kembali. Bagaimanapun juga, kakek belum dimakamkan. Begitu aku berbalik, aku merasakan ada mata yang menatapku dari belakang. Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan mayat ini bangkit. Dengan ketakutan, aku berbalik badan. Namun, matanya masih terpejam. Aku pun menghela napas lega. Sebelum pergi, aku menaburkan abu dedaunan di sekitar ranjang. Ini untuk sementara menutupi aroma mayat. Kemudian aku berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, baru sampai di pintu, terdengar suara plak. Aku menoleh ke belakang. Di lantai ada sebuah buku kuno. Sepertinya buku itu baru saja jatuh dari tubuh mayat wanita itu. Aku berjalan cepat ke ranjang, mengambil buku itu dari lantai, kemudian menyelipkannya kembali di bawah pinggang mayat dan segera berbalik pergi. Setelah mengunci pintu, aku menarik napas. Abu dedaunan memang berguna. Aroma mayat itu sekarang berkurang banyak. Namun, angin di pegunungan kencang. Mungkin tidak lama lagi aroma itu akan menyebar lagi. Jika tidak bisa hilang, siapapun yang ingin mayat ini bisa mengambilnya. Itulah sebabnya aku memindahkannya ke sini, jauh dari desa. Jadi tidak akan melibatkan banyak orang. Jika ada yang mengambilnya, justru masalahku akan selesai. Memikirkan ini, aku merasa lebih lega. Mengenai wasiat kakek, itu hanya bisa kulakukan jika aku mampu. Ilmu yang diajarkan kakek kepadaku hanya seadanya. Aku rasa itu tidak cukup untuk melindungi wanita ini. Saat kembali ke rumah, paman bertanya bagaimana keadaannya. Aku berbohong. Aku bilang semua urusan kakek sudah selesai. Dan setelah ini tidak akan ada masalah lagi. Mungkin karena masalah mayat wanita ini, saya tidak punya banyak waktu untuk bersedih. Sendirian di kamar, saya mengeluarkan kotak kakek. Kakek adalah orang yang rapi. Kemampuannya biasa saja, tapi peralatannya cukup banyak. Pedang kayu persik, pedang koin, kertas jimat, semuanya ada. Di dasar kotak masih ada jubah tao berwarna kuning. Saya memilih cukup lama dan mengambil kertas jimat. Yang lainnya saya kembalikan ke dalam kotak seperti semula. Namun, setelah persiapan yang matang, pemakaman kakek ternyata berjalan sangat tenang. 3 hari kemudian, keinginan kakek pun terpenuhi. Dimakamkan di peti tua itu ke dalam tanah. Melihat para kerabat yang perlahan pergi, saya diam-diam menghela napas lega. Namun, pikiran saya kembali tertuju pada rumah itu. Sudah beberapa hari berlalu, mungkin sudah diambil orang lain. Namun, hingga tengah malam, saya tak bisa tidur nyenyak. Akhirnya, saya tidak tahan lagi dan membawa peralatan ke rumah tua. Di sepanjang jalan, saya berpikir, jika saya bisa membantu, saya akan membantu. Jika tidak bisa, saya hanya bisa melihatnya saja. Lagi pula, jika apa yang tertulis di buku itu benar, asap dupa hanya akan menarik roh jahat. Belum lagi melawan mereka, saya bahkan belum pernah melihat mereka. Lagi pula,
Lebih baik menikahi istri yang masih bernapas nanti. Begitu berjalan, tanpa sadar saya sudah sampai di tengah bukit. Namun, pada saat itu, di jalan kecil gunung datang sekelompok orang. Kelihatannya mereka menuju langsung ke rumah tua. Saya buru-buru berjongkok dan bersembunyi di samping. Tak lama, kelompok itu sampai di depan pintu rumah tua. Bulan pun bersinar terang pada saat itu. Setelah melihat jelas wajah mereka, saya menarik napas dingin. Itu bukan manusia, jelas-jelas itu adalah kumpulan boneka kertas dengan wajah kaku berwarna-warni. Ketika boneka itu mendekat, saya baru melihat 4 di antaranya sedang mengangkat tandu kecil. Keluar rumah lalu bertemu hal seram seperti ini. Benar-benar sial sepanjang hidup saya. Tapi posisi saya sekarang terlalu dekat dengan mereka. Sedikit bergerak saja pasti akan ketahuan boneka itu. Saat saya masih bingung, seekor musang kuning melompat turun dari tandu. Kalau musang biasa, saya bisa melempar batu dan membunuhnya. Tapi musang yang turun dari tandu ini mirip manusia. Ia mengenakan pakaian merah menyala. Mata kecilnya yang bundar memancarkan cahaya hijau. Melihat ini, saya pun mengerti. Musang ini datang untuk mayat wanita itu. Dan niatnya juga sudah jelas. Melihat kakinya yang bersemangat, saya jadi marah. Barang yang saya tidak inginkan pun tak boleh jatuh padanya. Apa itu Dewa Musang? Di timur laut mungkin ada yang menyembahnya. Di tempat kami, meskipun tampak seperti manusia, kami hanya menganggapnya pencuri ayam. Saat saya sibuk mencari batu, musang itu perlahan berjalan ke pintu. Dengan kedua cakar diangkat, ia membungkuk ke dalam rumah. Lalu, dengan suara manusia, ia berkata dengan mesum, "Sayang, aku datang menjemputmu kembali ke gunung." Melihat ia bisa bicara seperti manusia, batu di tangan saya pun jatuh karena kaget. Tak lama, musang itu berdiri dengan angkuh, melangkah tergesa-gesa menuju pintu. Di belakangnya, 2 boneka kertas kaku itu juga bersiap mendorong pintu. Melihat kelakuannya, di kepala saya hanya ada bayangan wanita itu. Musang ini tidak peduli apakah mayat wanita itu hidup atau mati. Jika jatuh ke tangannya, pasti akan dinodai. Memikirkan ini, saya mengambil batu dan langsung melemparkannya. Saat musang itu hendak melangkah masuk, bagian belakang kepalanya kena lemparan batu saya. Ia mengerang kesakitan dan jatuh ke tanah. Namun, ia segera bangkit lagi. Matanya yang hijau memancarkan cahaya sambil melihat sekeliling. Siapa yang menyerangku dari belakang? Keluar sekarang juga. Setelah melempar batu, saya buru-buru bersembunyi kembali. Saat itu juga, saya langsung menyesal. Mencari masalah dengan makhluk ini pasti akan rumit. Namun, saat saya masih menyesal, saya merasakan ada sepasang mata yang memandang saya dari belakang. Saya perlahan menoleh ke belakang. Ternyata musang itu berdiri di belakang saya, memandang saya dengan senyum licik. Saya terpaku beberapa detik, lalu sadar. Saya langsung memegang lehernya dan membantingnya ke tanah. Musang itu berteriak kesakitan, mencakar tangan saya hingga berdarah. Karena sakit, saya membalas melemparkannya lagi. Musang itu berguling-guling di tanah lalu bangkit lagi. Dengan mata kecilnya yang tajam, ia berkata dengan marah, "Bocah, kau tidak tahu siapa aku? Siapa di sini yang tidak mengenal Huang Jiuye? Berani-beraninya kau mengganggu urusanku. Aku akan mengambil nyawamu." Menghadapi musang yang marah, saya pun jadi naik darah. Masa saya, seorang manusia hidup, bisa takut padanya? Saya mengambil kertas jimat yang saya bawa untuk menangkalnya. Namun, Huang Jiuye berdiri di tempat, bukan hanya tidak takut, tapi malah memperlihatkan senyuman jahat yang licik. Tiba-tiba, matanya memancarkan kilatan cahaya hijau. Saya langsung merasa kepala berat dan tubuh lemas. Pikiran saya mulai menjadi kabur. Beberapa boneka kertas di belakangnya mulai mengepung saya. Dalam hati saya langsung berkata, ini tidak beres. Musang memang ahli dalam menggoda hati manusia. Melihat situasi ini, jelas saya sudah terkena sihirnya. Saya hampir kehilangan kendali diri. Saya menggigit ujung lidah saya sekuat tenaga. Sekejap, saya pun kembali sadar. Kemudian, saya melemparkan kertas jimat ke arah boneka kertas itu. Boneka tetaplah boneka, sekuat apapun sihirnya. Hakikat tidak berubah. Kertas jimat menyala seketika menyentuh boneka kertas itu. Beberapa detik kemudian, boneka itu terbakar menjadi abu. Lalu beberapa musang kecil melarikan diri dari kepulan asap. Huang Jiuye menatap saya dengan kilatan mata hijau, mencoba menggoda lagi. Saya tidak memberi kesempatan ia mengeluarkan sihir itu. Saya langsung mengambil kertas jimat lagi dan melemparkannya. Huang Jiuye bereaksi dengan sangat cepat. Ia langsung merunduk ke tanah. Dengan cepat ia meloloskan pakaiannya, lalu melesat beberapa meter jauhnya untuk menghindari kertas jimat. Saya sadar ia sangat takut dengan kertas jimat di tangan saya. Saya buru-buru mengambil satu lagi dan mengejarnya. Melihat saya begitu agresif, Huang Jiuye tampak panik. Ia berbalik dan menegakkan punggungnya, lalu menyemburkan asap kuning ke arah saya. Makhluk ini bisa bicara, pasti sudah berlatih ratusan tahun. Semburan kentut tua itu begitu pedas, membuat mata saya berair dan perut mual. Saya menutup hidung sambil mundur, mengipas wajah dengan tangan. Sementara itu, Huang Jiuye memanfaatkan kesempatan untuk kabur bersama musang kecilnya. Sebelum pergi, ia berbalik dan memandang saya sambil berkata, "Anak muda,
Berani sekali kau mengganggu Huang Jiuye. Kau pasti mati, tak ada dewa yang bisa menyelamatkanmu. Saya terlalu pusing karena bau busuk itu, bahkan tak bisa menjawabnya. Setelah sadar kembali, Huang Jiuye dan musang kecilnya sudah menghilang tanpa jejak. Saya tidak berani mengejarnya dan langsung masuk ke dalam rumah. Mayat wanita itu masih berbaring diam di atas ranjang. Kau benar-benar pembawa sial, hampir saja aku mati karena musang itu. Saya pun tidak tahu harus senang atau kesal. Saya memandangnya dan menggerutu satu kalimat. Setelah mengganti pakaian lama milik paman kedua di rumah tua, bau busuk di tubuh saya baru mulai berkurang. Kemudian, saya memandang mayat wanita itu dengan bingung. Saya tidak tahu harus bagaimana mengurusnya. Saya hanya berharap Huang Jiuye tidak hanya membual, bahwa di area 100 mil ini, dialah yang terkuat. Dengan begitu, meskipun bau dupa mayat ini menyebar, makhluk lain pun tidak berani datang merebutnya. Saya cukup percaya diri bisa menghadapi Huang Jiuye. Dengan kepercayaan diri ini, saya tidak lagi merasa takut. Saya pun memanjat ke ranjang dan berbaring di samping mayat wanita itu. Bagaimanapun, ranjang ini adalah tempat paling bersih di ruangan ini. Berbaring di sana, pikiran saya mulai melantur. Tanpa sadar, bau dupa di ruangan ini semakin kuat. Saya menghirupnya sedikit. Aroma itu perlahan membentuk aliran hangat, mengalir ke seluruh tubuh saya. Saat saya menyadari ada yang tidak beres dan mencoba bangun, saya terkejut karena tubuh saya sudah tidak bisa bergerak. Bahkan kelopak mata saya terasa berat dan sulit diangkat. Bau dupa mayat semakin kuat, dan perut saya terasa seperti terbakar. Yang lebih menakutkan, saya mendengar suara-suara berderak di samping saya. Sepertinya mayat wanita itu hidup kembali, dan mulai menggerakkan tubuhnya. Saat itu, saya benar-benar menyesal. Apa yang kupikirkan, mengapa harus berbaring di sampingnya? Jika mayat ini bangkit, pasti saya akan disedot kering. Seperti kata pepatah, yang ditakutkan malah terjadi. Saat saya masih berpikir dengan ketakutan, tiba-tiba mulut saya ditutupi oleh sesuatu yang dingin dan lembut. Alih-alih menggigit leher saya untuk menghisap darah, ia malah menggigit bibir saya. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Namun, rasanya dingin dan menyenangkan. Sampai saya lupa rasa takut. Beberapa detik kemudian, bibir dingin itu menjauh. Saya merasa belum puas dan ingin melanjutkan. Namun tubuh saya tidak bisa bergerak, hanya bisa menyesal. Dalam suara berdesir, mayat wanita itu tampak kembali berbaring. Pikiran saya semakin melantur, dan saya pun tertidur tanpa sadar. Keesokan paginya, saya terbangun dengan kaget. Saya langsung duduk tegak di atas ranjang. Setelah menarik napas panjang, saya langsung melihat ke arah mayat wanita itu. Ia masih berbaring dengan tenang di atas ranjang, seolah-olah tidak pernah bergerak. Tubuhnya bergeser sedikit menjauh dari saya, seolah-olah ia merasa jijik terhadap saya. Memikirkan hal ini, saya menarik napas dingin. Apakah mungkin dia bukan mayat? Saya berdiri ragu di tempat selama beberapa saat. Saya merasa perlu memastikan, apakah dia punya detak jantung atau tidak. Sambil berpikir begitu, saya menyentuh dadanya, bahkan melalui pakaiannya. Tubuhnya terasa dingin. Takut hasilnya kurang akurat, saya meraba cukup lama. Setelah beberapa menit, saya memastikan dia benar-benar tak memiliki detak jantung. Baru kemudian saya menarik tangan saya dengan sedikit puas. Saya merasa seolah-olah melakukan sesuatu yang salah, dan wajah saya memerah karena malu. Saya tak berani tinggal lama dan bersiap keluar. Sebelum pergi, saya teringat buku di bawah tubuhnya. Dengan perasaan bersalah, saya mencari-cari alasan, lalu berkata, "Aku bukan sengaja menyentuhmu. Ya, hanya saja jika aku tidak memastikan. Aku takut membakarmu habis dengan api." Sambil bicara, saya merogoh ke bawah tubuhnya, dan mengambil buku itu. Keluar dari rumah tua, saya merasa bersalah. Saat berjalan, saya merasa ada mata yang memandang saya dari belakang. Namun, setelah beberapa langkah, saya sadar itu bukan perasaan bersalah. Memang benar ada sepasang mata yang mengikuti saya. Ternyata seekor musang kecil mengikuti saya sejak tadi. Saya mengabaikannya dan terus berjalan. Saat sampai di rumah, ibu saya sedang memotong pakan babi di halaman. Ia bertanya saya pergi kemana. Saya bilang saya pergi bermain dengan Xiao Pang. Ia tampak ingin bicara lagi, tapi akhirnya hanya menyuruh saya berhati-hati. Kalau ada apa-apa, ingat beritahu keluarga. Saya mengangguk lalu masuk ke kamar, membawa buku tua itu. Awalnya, saya tidak terlalu peduli dan hanya penasaran. Tapi saat membuka halaman pertama, saya kaget. Ternyata ini adalah jilid lanjutan dari buku yang dulu dibaca kakek. Setelah kaget, saya merasa sangat bingung. Apakah ada hubungan antara kakek dan peti mati ini? Ataukah buku ini sengaja disembunyikan kakek? Namun setelah saya membaca buku itu secara keseluruhan, saya bisa memastikan buku ini bukan disembunyikan oleh kakek. Karena isi jilid ini membahas teknik asteris-asteris latihan energi asteris-asteris. Hanya jika tubuh memiliki energi ini, maka isi dari jilid sebelumnya bisa dipraktikkan. Kakek saya hanya setengah ahli, karena ia kekurangan energi ini di dalam tubuhnya. Dengan obsesinya terhadap jilid sebelumnya, jika ia memiliki jilid ini, mustahil ia akan menyembunyikannya. Apakah mungkin kakek dulu pernah bertemu dengan mayat wanita ini atau kerabatnya, lalu mendapatkan jilid pertama dari mereka? Saya membaca jilid kedua ini dengan cermat.
Prinsip hidup saya lagi-lagi diguncang. Karena isi dalam buku ini bisa membuat orang normal menjadi tidak normal. Sayangnya, setelah membaca lama, saya tetap tidak memahami isinya sepenuhnya. Saat makan siang, saya tidak melihat paman kedua. Saya bertanya ke ayah kemana perginya. Ayah bilang paman kedua sudah kembali ke kota. Sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah alamat. Katanya kalau ada masalah, saya bisa mencarinya. Hanya seekor musang kecil. Saya rasa tidak akan terjadi masalah besar. Saya menyimpan alamat itu dengan baik. Keesokan paginya, saat orang dewasa pergi bekerja di ladang, saya ke kandang ayam dan menangkap seekor ayam jantan besar. Saya mengambil benang rami milik ibu saya lalu kembali ke rumah tua. Di sepanjang jalan, masih ada seekor musang kecil mengikuti saya. Saya menatap ayam jantan di tangan dengan puas. Katanya, tidak ada pria yang tidak mencuri-curi nakal. Begitu pula dengan musang yang pasti mencuri ayam. Wanita ini tetaplah sumber masalah. Cepat atau lambat, akan ada makhluk yang lebih kuat dari Huang Jiuye datang. Sampai di tempat, saya menyembelih ayam jantan itu di halaman. Dengan sengaja, saya menyebar darah ayam ke seluruh halaman. Mencium bau darah ayam, mata musang yang mengintai saya langsung berbinar-binar. Namun saya tidak hanya ingin menangkap satu ekor kecil. Saya ingin menangkap semuanya sekaligus. Setelah mengurus ayam itu, saya memasaknya seluruhnya di panci rumah tua. Kemudian saya duduk di samping ranjang wanita itu dan membuat beberapa perangkap. Setelah perangkap siap, ayam yang dimasak pun sudah setengah matang. Saya mencabut bagian pantat ayam dan melemparkannya ke hutan pura-pura jijik. Benar saja, musang yang mengintai saya langsung mengejarnya. Begitu ia pergi, saya segera memasang perangkap di luar halaman. Saya memotong ayam yang setengah matang menjadi beberapa bagian, lalu menaruh satu potong di setiap perangkap. Perangkap itu saya tutupi dengan dedaunan. Setelah semuanya siap, saya masuk ke dalam rumah dan menunggu. Namun, saya menunggu dari siang hingga malam. Tetapi musang itu tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Apakah Huang Jiuye takut? Saya berpikir dengan sedikit bangga. Lalu saya kembali menatap mayat wanita yang terbaring di ranjang. Saya merasa masih perlu memastikan apakah dia hidup atau mati. Dan cara terbaik adalah memeriksa apakah dia punya detak jantung. Saat tangan saya baru terulur di udara, pintu tiba-tiba diketuk. Suara ketukan mendadak itu mengejutkan saya. Saya menarik tangan kembali dan menatap pintu dengan waspada. Siapa yang mengetuk pintu di luar? Di luar sangat sunyi. Tidak ada jawaban. Akhirnya, saya membuka pintu untuk memeriksa. Namun, di luar kosong. Tidak ada seorang pun. Hanya ada beberapa butir kacang emas berserakan di tanah. Saya tidak mengambil kacang emas itu. Karena menurut buku, makhluk gaib di gunung bisa membalas budi atau dendam. Dan musang adalah yang paling terkenal. Mereka sering menggali lubang di gunung. Terkadang memasuki makam kuno di dalam gunung. Jika menemukan sesuatu yang berharga, mereka akan menyembunyikannya, lalu menggunakannya saat ingin membalas budi atau dendam. Jika saya mengambilnya sekarang, itu berarti jatuh ke dalam jebakan sihir mereka. Tipu muslihat ini hanya akan menghina kecerdasan saya. Saya mengabaikan benda-benda di tanah dan kembali ke dalam rumah. Mengingat bahwa Huang Jiuye datang demi mayat wanita itu, saya tak bisa tidak menatap ke arah ranjang. Harus saya akui, dia sangat cantik. Saya hampir saja ingin memeriksa detak jantungnya lagi. Saat pikiran saya melantur, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak di luar. Hati saya langsung tegang. Benar saja, mereka datang. Sekarang kita lihat apakah di hati Huang Jiuye ayam lebih penting. Atau istri lebih penting. Saya bersembunyi di sudut ruangan, mengawasi halaman. Tak lama kemudian, Huang Jiuye muncul di pintu. Malam ini, dia tidak mengenakan pakaian, hanya memakai celana pendek. Huang Jiuye tampak sangat berhati-hati. Dia mondar-mandir beberapa kali di sekitar halaman.